adik-adik, apa kabar semuanya? Adik-adik, mari kita memulai akan ibadah kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ayo kita tutup mata, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai akan ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau yang menaruh firman-Mu dalam setiap hati kami, bahkan sebagai hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, pesan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jamah terus hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita sama-sama membuka kitab kita, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Adik-adik, kita akan sama-sama membaca di ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saya beri tema di sini, kita sama-sama di dalam Tuhan. Berikutnya, jangan memandang muka. Adik-adik, firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita supaya kita jangan sekali-kali bertindak sebagai hakim yang jahat. Tetapi mari kita melakukan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah kabar bagi siapa saja, kabar yang baik, kabar sukacita, kabar gembira bagi siapa saja, bagi setiap orang yang mempersiapkan hatinya untuk menerima firman atau menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, jangan pernah kita memandang muka. Kita sama-sama di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita sama percaya Tuhan Yesus Kristus, kita sama memiliki teladan Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari kasih-Nya, kebaikannya, kesabarannya, kita miliki semuanya. Tetapi jangan pernah kita memandang muka, karena kalau kita memandang muka, kita telah melakukan kejahatan. Oleh karena itu adik-adik, biarlah firman ini sebagai rema, sebagai teladan, sebagai motivasi dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita sebagai anak-anak, baik di sekolah, di lingkungan sekitar, di rumah, kita menjadi teladan yang baik. Biarlah kita jangan selalu menghakimi atau memandang muka kepada siapa saja yang kita temui, kepada siapa saja kita bergaul, kepada siapa saja kita berteman. Tetapi marilah kita berlaku sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik,
sebagaimana di sini dikatakan di ayat yang pertama, ayat yang kedua, di situ dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Ayat yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Sangat jelas bahwa ketika kita melihat orang yang kaya dan ketika kita melihat juga orang yang miskin, lalu kita membuat perbedaan bahwa dia ini yang kaya lebih layak kita beri dia tempat yang paling depan, terus yang dia ini yang miskin kita memberi dia tempat atau kita duduk, nyuruh dia duduk ke sana atau duduk di lantai atau di bawah tumpuan kaki kita. Itu sangat jelas bahwa kita telah membuat perbedaan, bahwa kita telah berlaku jahat terhadap orang-orang yang merasa dihinakan. Itu adalah suatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, suatu yang tidak beretika, yang tidak bermoral. Itu hal yang perlu kita jauhkan dari setiap hati kita, dari setiap kehidupan kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi siapa saja, baik miskin, baik kaya, sama-sama di hadapan Tuhan. Tetapi yang membuat perbedaan adalah iman kita sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada beberapa orang yang masuk dalam sekumpulan kita, mungkin mereka berbeda iman kita, berbeda dengan kepercayaan kita. Janganlah kita menghakimi, melainkan kita mengajak mereka, memberi pendidikan, membimbing atau mengarahkan mereka supaya mereka dapat nyaman terhadap kita, dan sebagaimana Tuhan kehendaki supaya mereka juga percaya Tuhan Yesus Kristus. Seperti itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tetapi marilah kita berlaku baik terhadap seorang yang satu dengan yang lain. Biarlah adik-adik firman Tuhan ini, biarlah kesimpulannya, janganlah kita memandang muka, janganlah kita menghakimi, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki suatu kesimpulan bahwa kita sama anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.